Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bersama dengan saya dalam podcast ya, dengan saya di sini Binaya Mahotama Sesalancana dalam tugas antro kesenian yang akan membahas tentang Gambang Semarang Art Company bersama dengan Mas Tri Sudeksel. Iya, saya lepas dulu ya, Mas. Apa kabar, Mas? Baik. Asik. Mas Tri boleh perkenalan dulu? Belum kenalan ya? Belum. Tadi udah kenal. Oke, kenalkan nama saya Tri Sudeksel. Saya temannya Abina. Ya baik, ya izinkan mungkin sedikit bercerita tentang ini Mas Bina ya, tentang sejarah perjalanan kesenian Gambang Semarang. Jadi sebenarnya sekarang cukup banyak referensi atau sumber yang bisa kita jadikan untuk memperkaya wawasan kita tentang Gambang Semarang. Tetapi pada garis besarnya adalah bahwa kesenian Gambang Semarang ini bisa muncul, bisa kita nikmati sampai hari ini itu adalah karena adanya pertemuan kebudayaan, khususnya kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Jawa yang ada di kota Semarang. Nah, itulah yang menjadi awal dari kemunculan kesenian Gambang Semarang ini. Jadi sedikit bercerita mungkin secara kronologis, pada tahun 1930-an ketika Semarang ini menjadi sebuah kota swasta yang di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada masa itu kan sudah ada struktur kelembagaan semacam Dewan Perwakilan Rakyat di kota Semarang pada masa itu yang disebut dengan Pokslat. Nah, salah satu anggotanya yang bernama Li Hosun, seorang Tionghoa, dia punya gagasan bagaimana kalau kota Semarang itu bisa punya satu kesenian yang menjadi identitas yang bisa dijadikan sebagai ikon kota Semarang pada masa itu. Dan dia punya ide, gagasan bagaimana kalau bisa semacam studi banding ke Jakarta, ke Batavia pada masa itu, agar mungkin bisa mendapatkan satu jenis kesenian yang bisa mewadahi itu. Kemudian ide ini disetujui oleh pemerintah, oleh wali kota pada masa itu, dan akhirnya muncullah kesenian Gambang Semarang ini yang memang mirip-mirip dengan Gambang Kromong yang ada di Batavia pada masa itu. Akhirnya diakomodirlah berbagai jenis alat musik yang merupakan perpaduan alat musik Cina dan alat musik Jawa, seperti alat musik China seperti konghayan, tehian, kemudian beberapa alat musik seperti trompet, suling dan sebagainya. Sedangkan dari alat musik Jawa yang diakomodir adalah kendang, gambang, dan juga bonang, atau biasa disebut kromong kalau ada di Batavia. Kemudian kesenian ini sudah mulai dikenal, dan yang awal mulanya sebagai sebuah gagasan sebagai ikon kota Semarang pada masa itu kemudian mulai menjelma menjadi sebuah kesenian rakyat urban pada tahun 40-an dan menjadi kelanggengan pada masa itu. Nah, sempat terhenti ketika ceritanya karena kelompok pimpinan Li Hosun ini kan tampil di mana-mana, tidak hanya di kota Semarang, tetapi juga di sepanjang Pantura, di Wonosobo, di Magelang. Nah, ketika tampil, menurut cerita ya, ini ketika tampil pada tahun 42 terjadi perang karena Jepang kan masuk Belanda, akhirnya berakhir untuk masa pendudukannya di Indonesia. Nah, itu alat musiknya itu pada hilang gitu, karena Jepang masuk kemudian alat musiknya hilang. Para senimannya juga tidak ketahuan di mana. Saat itu ada beberapa seniman yang terkenal seperti Mak Ira, Mak Royong yang terkenal dengan tarian egolan pinggulnya. Nah, ini menjadi
apa ya, menjadi tren pada masa itu gitu loh. Dan penonton cukup menikmati dan menjadikan para penari ini sebagai idola pada masa itu. Nah, itu juga akhirnya tidak ketahuan bagaimana ceritanya gitu. Nah, setelah era kemerdekaan mulai muncul lagi beberapa pemerhati Gambang Semarang yang ingin mencoba menghidupkan Gambang Semarang kembali. Gambang Semarang akhirnya tetap hidup dengan tetap dengan ini ya, namanya, dengan jenis keseniannya, yaitu musik, tari, dan juga ada pengembangan lawak di sini, komedian seperti itu. Nah, sebab itu kemudian jatuh bangun seperti itu biasa dihidupi oleh beberapa komunitas yang berbeda, sampai akhirnya muncullah komunitas Sentra Gambang Semarang di bawah pimpinan almarhum Bapak Jayadi. Kemudian bagaimana kita masih bisa menikmati kesenian Gambang Semarang sampai sekarang. Jadi ceritanya pada tahun 70-an kesenian ini kan sudah mulai dilirik oleh pemerintah kota untuk bisa dikembangkan. Sejak itulah akhirnya muncul berbagai versi kesenian Gambang Semarang. Tentu saja versi tergantung dari koreografer tari dan koreografer musik yang ada pada tahun-tahun itu. Nah, salah satunya apa yang bisa diwarisi, salah satunya diwarisi pada sampai hari ini, khususnya oleh kelompok dari GSAC Gambang Semarang Company, itu adalah dari hasil penelitiannya Bapak Danang. Sekarang beliau adalah Ketua Departemen Sejarah di FIB Undip. Beliau pada tahun 99 sampai sekitar 2000 ya, tahun 99-an itu membuat penelitian tentang penataan Gambang Semarang sebagai ikon kota Semarang. Di situ juga ada Bu Dewi Indah selaku koreografer yang mencoba melakukan penataan kembali, khususnya di tarinya itu, musiknya juga ditata kembali dengan beberapa penambahan alat musik untuk lebih memperkaya dan memperindah kesenian Gambang Semarang ini sehingga bisa tetap kontekstual untuk dinikmati oleh masyarakat sekarang. Nah, hasil penataan inilah yang akhirnya ditransfer oleh teman-teman dari komunitas UKM Kesenian Jawa Undip pada tahun 99-2000-an. Kemudian istilahnya ilmu ini ditularkan kembali ke angkatan generasi selanjutnya sampai tahun 2004. Nah, sejak itulah saya mulai bergiat di Gambang Semarang pada tahun 2004 dalam pada UKM Kesenian Jawa Undip. Kemudian sempat vakum cukup lama, kemudian mulai coba dihidupkan lagi oleh teman-teman UKM KJ pada tahun 2009 dengan membuat satu pementasan berjudul Titi Wanci Gambang Semarang. Itu pada tanggal 21 November 2009. Sangat ya, masih ingat ya? Istimewa. Istimewa. Teman-teman KJ. 21 November 2009 itu karena kreativitas teman-teman, semangat mereka untuk menghidupkan Gambang Semarang, mereka ini menyajikan pentasnya itu di depan, di teras rumahnya Uit Unham. Tetapi kan sudah berganti kepemilikan, kalau sekarang menjadi kantornya OJK. Kami pentas di terasnya itu. Kalau dulu puluhan tahun yang lalu pada masa Hindia Belanda, pentasnya di belakang dari kantor. Sekarang sudah berubah. Itu pentas, ada musik tari, lawak, ada di YouTube kok. Kemudian sama kalau nggak salah tuh sempat ada pameran batik juga di situ. Nah, yang menarik pada pentas itu Pak Jayadi almarhum saat itu masih Sugeng ikut juga di sana. Beliau ikut memainkan bonang dengan caranya bermain dia yang tidak bisa disamai oleh pemain siapapun di dunia ini. Termasuk saat itu juga hadir Mbak Heni, penari Gambang Semarang tahun 70-an 80-an. Saat itu masih Sugeng dan ikut menari di sana.
Sayangnya pas itu kami saat itu juga undang Bapak Kelly Puspito sebagai pencipta lagu-lagu yang biasa dinyanyikan dalam pentas Gambang Semarang, cuma pas itu sudah situ ya, seperti itu. Nah, Semarang ini kan udah mulai ini ya, semangat menghidupkan Gambang Semarang dalam arti ini ya, supaya dimengerti Gambang Semarang sebagai sebuah seni pertunjukan, ada tari, musik, lawak dan vokal ya. Karena kita pasti juga sudah tahu tentang tari Gambang Semarang dan pelaku empat menari. Tetapi kan itu hanya sebagai sebuah rangkaian satu tarian, tapi sebagai sebuah pertunjukan sebagaimana digagas pada tahun 30-an ya ini, seperti kita melihat ketoprak, lihat ludruk, lihat lenong atau kesenian Gambang Kromong yang ada di Jakarta ya seperti itu, sebetulnya sebagai sebuah seni pertunjukan yang lengkap. Nah, ini yang kami hadirkan kembali, nggak hanya sekedar tarian atau satu lagunya saja. Nah, itu semangatnya begitu besar teman-teman, sampai akhirnya pada tanggal 21 November 2012, itulah kenapa saya selalu ingat. 3 tahun berselang, kami teman-teman dari saat itu masih menjadi mahasiswa, kalau saya sudah lulus lama kan, kami dirikan sebuah wadah komunitas yang bernama Gambang Semarang Art Company. Tampil ke wae, terus dhewe kok jaluk ya wis langsung wae to tampil iki. Suara